Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran proses daring ini dengan lancar dan tanpa ada kendala suatu apapun. Baik anak-anak, hari ini materinya adalah MIC atau MICE kita sebutnya begitu. Perkenalkan, nama saya Pak Septar Wida, pengampu pelajaran kalian di MICE di semester 1 ini. Semoga nanti kita bisa saling sharing, kita saling belajar dan bertukar pengetahuan terkait dengan MICE. Begitu ya, sudah siap? Oke, sebenarnya materi yang Bapak sampaikan ini sudah ada di PDF yang sudah Bapak share. Silahkan dipelajari, di sana sudah ada. Bahkan lebih lengkap, Bapak hari ini hanya menegaskan saja dan melakukan apresiasi kepada kalian. Semoga bisa menjadi pijakan nanti kita ke depannya kalau mau belajar tentang MICE. Begitu ya. Oke anak-anak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu. MICE terdiri dari 4 huruf, MICE itu sebenarnya singkatan. Dan anak tahu nggak sih apa singkatan itu? Nah, apa singkatan itu? Bukan maksudnya MICE itu singkatan dari apa? Itu adalah singkatan dari meeting, incentive, tour, conference, dan yang terakhir adalah E adalah eksibisi atau juga bisa event, begitu. Nah, ada meeting, incentive tour, kemudian conference, dan juga terkadang adalah exhibition. Tugas yang pertama adalah apa arti MICE, ada meeting, incentive, dan sebagainya tadi dalam bahasa Indonesia. Itu tugas pertama Anda. Silakan dicatat tugas pertama Anda yang harus Anda kirimkan nanti di Google Form yang linknya akan saya cantumkan di Google Classroom. MICE atau Meeting, Incentive, Tour, kemudian ada Conference dan juga Exhibition, itu dalam bahasa Indonesia apa? Itu ya, silahkan nanti dicantumkan. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua kita skip aja nanti ya. Kita akan ulas dulu tentang MICE ini. Nah, sebenarnya kenapa harus kita pelajari MICE ini? Begitu. Pentingnya apa? Urgensinya apa? Yang pertama, ini teman-teman UPW yang saat ini belajar di kepariwisataan ini tentunya sangat penting sekali. Ketika kita bisa melihat ini contohnya ya. Contohnya sebentar. Oh, tidak apa-apa. Oke. Kita lihat aja deh ini. Teman-teman pasti tahu kalau di kawasan Panggul itu kemarin ada pasar krempeng dan juga apa ya, yang di Panggul itu yang di Balai Rakyat kemarin. Memperingati tentang itu semuanya serba tradisional begitu ya, dikemas. Itu adalah sebuah event. Nah, bagaimana kita menyusun sebuah event itu akan terlaksana kalau kita menguasai tentang MICE gitu, atau menguasai MICE. Nanti kalau kita bisa membedah MICE ini tentunya akan bisa memberikan masukan-masukan terkait event-event yang sudah terlaksana di Kota Panggul. Wah, Kota Panggul, mini city ya, kota kecil di Panggul itu. Kemudian kalau kita lihat contoh conference-nya seperti apa sih? Kalau teman-teman tahu ada ILC, Indonesian Lawyer Club, yang ditayangkan di TV One itu ada sebuah forum yang semuanya bisa mengajukan usul dan saran, ada diskusi yang berlangsung di sana. Semacam itu. Nah, itu masuknya kalau ada seseorang yang memberikan semacam pernyataan dan tidak ada tanggapan dari yang lain, itu namanya conference ya. Dia berusaha memberikan penjelasan pada sesuatu masalah. Ini maaf saya ulang, maaf. Conference itu kalau ada satu orang yang dia memberikan pernyataan. Contohnya bukan ILC, beda lagi. Yang ini contohnya misalkan kalau kita lihat ada biasanya ada Kapolres Trenggalek, itu beliau memberikan suatu pernyataan bahwa memang di sini ada kejadian seperti ini, kecelakaan dan sebagainya. Nah, yang paling dekat ada Kominfo Trenggalek yang selalu setiap saat mengabarkan kasus corona, peningkatan kasus corona. Nah, itu namanya conference, dilakukan dengan beberapa protokol kesehatan seperti itu, namanya conference. Kemudian sedangkan yang tadi apa yang terlewat tadi? Meeting. Nah, ILC itu adalah meeting. Nah, jadi di situ dikemas sebagai sebuah forum yang sangat luas
karena dihadiri oleh berbagai elemen di sana, kemudian membahas sebuah masalah, itu bisa dinamakan sebagai meeting. Nah, itu namanya sudah tingkatan sudah luar biasa keren banget karena sudah masuk ke TV nasional gitu ya. Kemudian yang bagian eksebisi apa? Ini mungkin kalau di kawasan Panggul, ada nggak ya? Sepertinya belum ada. Kalau eksebisi ini sifatnya adalah pameran-pameran, jadi berbagai banyak produk, berbagai banyak perusahaan, mereka tuh ada di satu tempat, kemudian membuat sebuah promosi di sana. Jadi masyarakat itu datang, kemudian oh ada ternyata, ada pernah. Eksebisi ini seperti secara lokal itu kayak Agustusan. Nah, di sana banyak stand-stand ya kan. Ada SMKN 1 Panggul standnya, kemudian ada SMA 1 Panggul di sana, kemudian ada stand di mana lagi. Itu termasuk eksebisi. Nah, ketemu itu lokalnya situ. Tapi kalau yang lebih luas lagi sebenarnya, kalau kita mengunjungi Surabaya, di sana ada namanya J Expo. Di sana banyak sekali produk-produk luar negeri bahkan itu dipamerkan di sana. Begitu. Dan sasarannya bukan hanya orang-orang lokal, bukan hanya itu, tapi juga turis-turis mancanegara hadir ke sana untuk menyaksikan dan juga mencari tahu produk apa yang ada di Indonesia ini yang bisa mereka manfaatkan, mereka pakai di negara mereka. Itu keren kan? Jadi jangkauan mais kita sebenarnya bukan hanya seputaran lokal Panggul atau Trenggalek. Kalau bisa, kita bisa mentargetkan pasar kita nanti itu adalah untuk luar negeri. Karena ketika orang luar negeri datang ke kita, maka devisa yang dihasilkan itu luar biasa sekali. Mereka bisa membeli barang kita dengan harga yang cukup bersaing, mahal begitu ya. Terus selanjutnya, pertanyaan kedua. Dari beberapa contoh tadi, kira-kira manakah kawan-kawan yang pernah mengunjungi? Pertanyaan kedua, manakah di antara contoh-contoh tadi, di antara MICE ini yang pernah Anda kunjungi dan apa kelemahannya? Nah ini, aku melihatnya ini kurang publikasinya mungkin kurang gitu ya. Pemilihan tempatnya kurang, mungkin silahkan dianalisa dari faktor-faktor mengapa ada kekurangan tersebut. Dan nanti langsung aja kirimkan tugas itu di Google Form, sudah ada nanti linknya. Saya ulangi tugas yang kedua. Di antara mais ini, ada 4 elemen ini, manakah yang pernah Anda kunjungi? Dan apa kekurangan dari sesuatu yang Anda kunjungi ini? Bisa misalkan meeting, saya menghadiri meeting ini di sini, itu kekurangannya ini karena mungkin sebabnya ini. Pilih salah satu saja di antara 4 ini. Begitu gampang kan? Ada 2 tugas saja untuk pertemuan kali ini. Dan saya harap teman-teman bisa mempelajari mais ini secara serius karena ini modal kita bersama. Ketika sudah menguasai 4 elemen ini, maka Anda bisa menjadi seorang event organizer. Bahkan travel agent pun bisa menggunakan ilmu 4 ini. Begitu. Sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semoga segera dipertemukan secara langsung agar transfer keilmuan ini bisa langsung berlangsung cepat dan teman-teman bisa sharing kebingungannya di mana sehingga kita bisa mewujudkan mais yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman nanti di dunia kerja. Begitu. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.